Halo Nana, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Bapak di pembelajaran tematik ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Namun sebelumnya Bapak mau bertanya bagaimana perasaan kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, kalian mampu membuat surat undangan tidak resmi ya, dengan contoh-contohnya nanti kita akan pelajari. Kemudian kalian mampu menuliskan informasi penting dalam bentuk peta pikiran ya. Kemudian kalian mampu meneladani sikap para pahlawan bangsa dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang berikutnya, kalian mampu memahami bagaimana proses perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair atau mengembun. Kemudian kalian akan mampu memahami dan mempelajari karya seni rupa di daerah di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan bersama-sama tayangan berikut ini. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana membuat surat undangan tidak resmi. Tentu di pembelajaran sebelumnya kalian sudah pelajari bagaimana cara membuat surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Nah, surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan perorangan. Umumnya, surat undangan tidak resmi berisi kata-kata yang lebih sederhana dibandingkan surat undangan resmi ya. Yang perlu kalian perhatikan. Kalau contohnya ini ya, undangan ulang tahun, undangan pertunjukan pentas seni di sekolah ya, dan undangan pernikahan. Ini beberapa contoh surat undangan tidak resmi ya. Kemudian kita lihat yang berikut ini ya. Ini perhatikan undangan tidak resmi berikut ini ya. Ceritakan isi undangan tersebut. Nah, ini sebagai contoh bagaimana surat undangan tidak resmi itu. Yang pertama ini adalah contoh surat undangan untuk ulang tahun. Contoh surat ulang tahun itu contoh surat undangan yang tidak resmi ya. Bahasanya lebih sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari bagaimana menuliskan informasi penting dalam bentuk peta pikiran ya. Nah, di mana peta pikiran itu dapat mempermudah kita menemukan informasi. Tentu kalian pernah mencoba untuk membuat peta pikirannya di latihan-latihan yang sudah kita pelajari selama ini. Yang pertama, ide pokok dari teks yang disajikan. Ini langkah-langkah menguraikannya. Kemudian catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut ke dalam bentuk poin-poin. Kemudian tulislah ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Ya, ini sudah kita pelajari dan sudah kita praktekkan pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian anak-anak, yang berikutnya kita akan mempelajari bagaimana meneladani sikap para pahlawan bangsa. Ya, tentu cita-cita kemerdekaan telah mempersatukan tokoh-tokoh kemerdekaan, meskipun mereka memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang beragam. Oleh sebab itu, sesudah sepatutnya sebagai warga negara kita menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif yang berguna bagi bangsa dan negara. Tentu kita tahu pada perjuangan melawan penjajah itu bangsa kita tidak membeda-bedakan ya, baik suku, agama, ras, dan kepercayaan. Ya, tapi mereka pada saat itu bersatu untuk memperjuangkan agar bangsa ini
merdeka daripada para penjajah. Lalu bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk perwujudan menghormati para pahlawan? Yang pertama itu sikap berani, yaitu sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Ingat ya, harus berani. Yang benar kita bela ya. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Ini salah satu sikap kepahlawanan ya. Kemudian gigih, yaitu sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan serta tidak mudah putus asa meskipun mendapat kegagalan hingga tujuan yang dicita-citakan tercapai. Nah, ini sikap gigih ya, dimana para pahlawan juga memiliki dua sikap yang harus kita petik, yang harus kita pelajari dari sikap kepahlawanan pada masa penjajahan ya. Kemudian yang berikutnya, rela berkorban. Nah, ini yang paling penting, itu sikap ikhlas. Ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain dan tidak membentingkan diri sendiri atau tidak egois. Nah, ini rela berkorban ini, artinya dia memberikan segala sesuatu yang dia miliki kepada orang lain yang memang sangat membutuhkan bantuan ya. Kemudian berjiwa besar. Nah, ini juga itu sikap mau menerima segala kritik, perbedaan hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini sedikit berbeda. Ini adalah sikap berjiwa besar, di mana dia menerima segala kritikan sebagai masukan untuk merubah dirinya ya. Kemudian yang berikutnya anak-anak, kita mencoba untuk melihat kembali bagaimana perubahan wujud benda mengembun ya. Nah, di sini mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas ya menjadi benda cair. Contohnya adalah butiran air di permukaan gelas adalah contoh proses mengembun ya. Butiran-butiran di dalam ini ya. Kalau kita coba apalagi air es itu atau es teh ya, kita bisa lihat bagaimana peristiwa mengembun itu, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi benda cair ya. Nanti anak-anak bisa praktekkan sendiri, melihat sendiri bagaimana proses mengembun ini. Kemudian anak-anak, yang berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana karya seni rupa daerah di Indonesia ya. Dalam membuat karya tentu seorang akan melalui berbagai proses panjang. Untuk itu kita wajib mengapresiasi setiap karya seni yang telah dibuat. Berikut merupakan gambar-gambar karya seni rupa di Indonesia ya. Ingat bahwa Indonesia ini sangatlah kaya ya. Ada karya seninya yang dihasilkan, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang pertama kita lihat ini adalah seni ukir ya. Modelnya seperti ini. Nanti anak-anak bisa lihat sendiri bagaimana karya-karya seni ukir yang dibuat oleh bangsa Indonesia, oleh orang-orang Indonesia ya. Nanti bisa lihat sendiri. Ini adalah salah satu bentuk seni ukir. Kemudian karya seni patung. Nah, ini sering anak-anak juga bisa lihat. Nanti bisa lihat sendiri di lingkungan sekitar kita bagaimana karya seni ukir dan karya seni patung. Kemudian karya seni anyaman. Nah, anyaman ini juga anak-anak saya kira masih sudah tahu bentuknya dan sudah pernah melihat bagaimana membuat karya seni anyaman. Kemudian yang berikut anak-anak, ini berkaitan dengan karya seni rupa ya. Dalam proses pembuatan batik ya, merupakan karya seni yang memiliki nilai estetika atau keindahan serta makna yang tinggi. Setiap daerah memiliki ciri khas karya seni masing-masing seperti lukisan kamasan yang terkenal di daerah Bali ya. Kemudian seni batik yang terkenal dari daerah Pekalongan di Jawa Tengah, dan seni patung yang terkenal dari suku Asmat ya.
Kalau kita lihat di Bali juga sangat banyak memiliki karya seni rupa ya. Ada batik ciri khas orang Bali, ciri khas Bali ya. Kemudian Jawa Tengah, Jogja, Surakarta ya, Pekalongan itu. Kemudian seni patung juga di Bali banyak ya, anyaman juga banyak ya, banyak sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat. Ini beberapa contoh bagaimana Museum Nasional berisi karya seni dari berbagai jenis budaya Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk budaya, yaitu alat musik tradisional. Nah, ini beberapa alat musiknya gamelan yang terdiri dari beberapa alat musik yang dipadukan jadi satu. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Semoga menyenangkan ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi membuat surat undangan tidak resmi ya. Tadi ciri-cirinya sudah kita pelajari. Undangan tidak resmi itu bahasanya mudah dipahami ya, kata-katanya lebih sederhana. Contohnya tadi ada surat undangan ulang tahun, undangan pertunjukan pentas seni, dan undangan pernikahan ya. Kemudian tadi kita sudah pelajari tentang bagaimana menuliskan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Tadi caranya yaitu tentukan ide pokok dari teksnya, kemudian catat kalimat penjelas daripada ide pokok tersebut, kemudian tulis ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagian peta pikiran ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan meneladani sikap kepahlawanan ya. Tadi ada sikap berani, sikap gigih, rela berkorban, dan berjiwa besar ya. Itu sikap jiwa kepahlawanan. Kemudian anak-anak yang berikutnya, bagaimana tadi sudah kita pelajari tentang proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair ya. Tadi proses mengembun. Nanti anak-anak bisa lihat pada ST ya, dan nanti contoh-contohnya bisa dicari tahu sendiri. Contoh-contoh yang lain ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan karya seni daerah ya. Tadi seni anyaman, seni lukis, seni patung, dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari secara bersama-sama pada pembelajaran tadi ya. Nah, baik, itu saja kesimpulan yang dapat kita petik dari pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.